Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan karunia, lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang pernyataan Kiai Ma'ruf Amin bahwasanya umat Islam terutama di Indonesia sulit maju. Benarkah yang dikatakan demikian oleh guru kita atau ulama kita Kiai Ma'ruf Amin? Dengan demikian apa yang saya sampaikan ini sehingga umat Islam, sebagian kelompok umat Islam tidak terpancing atau tidak salah dalam memahaminya sehingga tidak terjadi ketegangan atau menyebarnya berita-berita yang tidak benar atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan bahwasanya umat Islam sulit maju. Kenapa demikian? Karena ada sebabnya, karena ada alasannya. Bukan hanya sekedar tidak majunya karena identitas agama, tapi karena penyebabnya adalah sikap konservatisme. Apa yang dimaksud dengan sifat konservatisme? Yaitu sifat konservatif, sifat yang kaku atau sifat yang literalis, sikap yang skripturalis, sikap yang jumud, sikap yang sulit berkembang, sulit menerima perubahan-perubahan. Kelompok-kelompok yang inilah yang menyebabkan umat Islam sulit berkembang. Pemikiran-pemikiran yang berupaya untuk mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lalu, ingin sama persis bagaimana apa yang diamalkan, apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW beserta dengan sahabatnya. Tentu kita tahu bahwasanya zaman sekarang, era kekinian tentu jauh berbeda, tidak sama persis, tidak sama sebagaimana kehidupan di masa Rasulullah. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus kita hadapi bersama. Maka untuk itu kita perlu menghindarkan sikap tekstualis tadi, yaitu sikap konservatif. Ya, kelompok-kelompok konservatif ini misalnya kelompok Wahabi yang berupaya untuk menegakkan ajaran Islam secara kafah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ingin menegakkan atau kembali kepada manhaj salaf, namun mereka tidak mau menerima perubahan-perubahan. Setiap perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mereka tuding atau mereka anggap sebagai bid'ah sehingga sesat. Kemudian kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau pejuang khilafah, kelompok pengusung khilafah ini juga mereka berupaya untuk bagaimana kehidupan sesuai dengan ajaran Islam sama persis yang dipraktikkan oleh Rasulullah, yaitu menegakkan khilafah. Mereka tidak memahami realitas, kaku dalam beragama, sehingga setiap perubahan-perubahan di masa zaman sekarang itu mereka anggap sebagai kekafiran, ya, keluar dari ajaran Islam. Ketika umat Islam tidak mendirikan khilafah, mereka tuduh, mereka anggap tidak sesuai dengan kehidupan Rasulullah. Mereka anggap kehidupan demokrasi, padahal demokrasi adalah sesuatu yang selaras dengan ajaran Islam, mereka anggap sebagai sebuah kekafiran. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang disebut sebagai pemikiran konservatif, sulit menerima sebuah perubahan atau realitas perkembangan zaman. Maka Kiai Ma'ruf menawarkan sebuah tawaran terbaik, yaitu bersikap wasatiyah, yaitu wasatiyah, pemikiran yang moderat atau Islam wasati, Islam yang tengah-tengah, yaitu tetap berpijak kepada ajaran Islam namun juga tidak menolak realitas atau perubahan zaman di era sekarang. Maka masa sekarang zaman semakin banyak berubah, diupayakan umat Islam
melakukan perubahan-perubahan, melakukan adaptasi, melakukan modernisasi demi kemaslahatan umat, demi perkembangan zaman, kemajuan umat Islam, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip ajaran mendasar syariat Islam. Nah, itulah yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Kiai Ma'ruf, bagaimana agar umat Islam mendatang bisa maju. Jadi tidak perlu lagi terjadi keributan, tidak perlu lagi umat Islam memikirkan hal yang remeh-remeh, hal yang kecil, hal yang bersifat furu'iyah. Bagaimana persoalan furu'iyah atau yang khilafiyah itu perlu disikapi dengan sikap bijaksana, sehingga umat Islam perlu sibuk dengan persoalan-persoalan bangsa. Umat Islam harus sibuk berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan yang lebih besar dibandingkan hanya persoalan-persoalan kecil yang hanya menimbulkan perpecahan. Kalau umat Islam senantiasa memikirkan yang kecil, maka bagaimana nanti ke depan umat Islam bisa lebih baik, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Itulah yang kita harapkan. Maka pentingnya bagi kita umat Islam, terutama kita umat Islam Nusantara, umat Islam Indonesia, untuk mengembangkan konsep Islam wasatiyah, yaitu tengah-tengah, konsep Islam yang wasati, yaitu yang moderat, yang toleran. Sebagaimana ormas terbesar di Indonesia juga berupaya untuk menghidupkan ajaran Islam yang wasatiyah atau yang moderat tadi. Kalau Nahdlatul Ulama dengan konsep Islam Nusantara, kalau Muhammadiyah dengan konsep Islam berkemajuan. Dua konsep ini sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menyokong sebagai penyangga Islam Nusantara atau Islam yang ada di Indonesia. Dengan konsep itu, maka diupayakan bagaimana nanti mendatang umat Islam bisa berkembang, bisa maju dan siap menghadapi tantangan zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin, sehingga kita bisa maju menjadi negara yang moderat, negara yang Islami, di mana nilai-nilai Islam bisa hidup, bisa berkembang dengan baik. Mohon maaf atas segala hilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.